dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jaringan dan internet. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Fungsi topologi jaringan yaitu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan ada 1. Topologi ring, 2. Topologi bus, 3. Topologi mesh, 4. Topologi star, 5. Topologi tree, 6. Topologi peer-to-peer, 7. Topologi linear, 8. Topologi hybrid. Baik, perkenalkan, nama saya Azizah Rizal dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi adalah jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Nah, adapun untuk kelebihan dan kekurangannya. Pertama, topologi ring ini biaya instalasinya sangat murah. Terus, performa koneksi cukup baik, proses instalasinya dan konfigurasi cukup mudah, implementasi mudah dilakukan. Adapun untuk kekurangannya, yaitu jika terjadi masalah, jaringan ini biasanya terbilang rumit, rentan terjadi tabrakan data. Jika salah satu koneksi bermasalah pada jaringan terputus. Adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel krusial. Nah, topologi bus ini menggunakan kabel krusial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Nah, untuk kelebihan topologi bus itu biasanya penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, dan desainnya sangat sederhana, dan biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Untuk kekurangannya, itu sering terjadi tabrakan arus data, kemudian proses pengirimannya dan penerimaan data kurang efisien, dan topologi bus yang lama dan sulit dikembangkan jika ada masalah pada kabelnya. Misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Baik, kemudian yang ketiga adalah topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah sebuah topologi yang biasa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan topologi mesh adalah bandwidth limitnya cukup besar, security datanya pada topologi sangat baik, dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Dan kekurangannya itu kabel yang dibutuhkan sangat banyak dan biaya instalasi sangat mahal karena menggunakan banyak kabel instalasi, dan instalasinya juga rumit. Sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi ini. Kelebihannya pertama, jaringan tetap berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Kedua, tingkatan keamanan data pada topologi ini cukup baik. Ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Keempat, lebih fleksibel. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. Lanjut, ada topologi tree. Topologi tree ini disebut juga topologi pohon. Topologi tree adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara
hierarki dengan pusat yang berbeda. Kekurangan dan kelebihan topologi tree. Kelebihan, jaringan tetap berjalan dengan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan lab. Kekurangan, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. Lanjut, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar saling berbagi data. Kekurangan dan kelebihan topologi ini, kelebihan yang pertama, biaya sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah, proses troubleshooting termasuk rumit. Selanjutnya, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus beruntut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Kekurangan dan kelebihan topologi linear. Kelebihan, mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangannya, kepadatan traffic data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Baiklah, saya akan menjelaskan topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Adapun kekurangan dan kelebihan dari topologi hybrid tersebut. Kelebihannya adalah 1. Bersifat fleksibel, 2. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya 1. Proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. 2. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. 3. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Konsep OSI layer. Pertama adalah physical layer, menentukan kecepatan, tegangan, dan besaran fisik, serta mengalirkan bit antar perangkat. 2. Data link layer, mengelola frame data, melakukan kontrol aliran, dan mendeteksi kesalahan. 3. Network layer, mendefinisikan alamat IP, melaksanakan proses routing, dan membuat header untuk setiap paket data. Keempat, transport layer, menjamin data dikirim dan diterima dalam urutan yang benar. 5. Session Control Protocol atau SCP, membantu dalam memulai, mengatur, dan menghentikan sesi antara aplikasi yang berkomunikasi. Keenam, presentation layer, lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh suatu aplikasi dapat dibaca oleh aplikasi lain. Yang terakhir adalah application layer, berinteraksi langsung dengan software milik end user. OSI layer berfungsi. Kali ini aku akan membahas tentang physical layer. Nah, physical layer itu adalah lapisan fisik mengacu pada media komunikasi fisik dan teknologi untuk mengirimkan data di seluruh media tersebut. Nah, pada intinya komunikasi data adalah transfer sinyal digital dan elektronik melalui berbagai saluran fisik. Nah, yang kedua, data link layer, lapisan tautan data mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua mesin di seluruh jaringan yang sudah memiliki lapisan fisik. Nah, lapisan ini mengelola bingkai data yang merupakan sinyal digital yang dienkapsulasi ke paket data. Kontrol aliran dan kontrol kesalahan data sering menjadi fokus utama dari lapisan tautan data. Yang ketiga, itu adalah network layer. Lapisan jaringan ini berkaitan dengan konsep seperti kerutean, penerusan, dan pengalamatan di seluruh jaringan yang tersebar atau beberapa jaringan simpul atau mesin yang terhubung. Nah, lapisan jaringan ini juga dapat mengolah kontrol aliran di internet protokol F4 dan F6 yang digunakan sebagai protokol lapisan jaringan utama. Yang keempat, aku akan membahas tentang transport layer. Nah, fokus utama dari lapisan pengangkutan adalah untuk memastikan bahwa paket data tiba dalam urutan yang benar.
tanpa kehilangan atau kesalahan atau dapat dipulihkan dalam hambatan jika diperlukan. Nah, kontrol aliran bersama dengan kontrol kesalahan sering menjadi fokus pada lapisan pengangkutan. Pada lapisan ini, protokol yang umum digunakan termasuk protokol kontrol transmisi atau yang bisa disebut dengan TCP. Protokol berbasis koneksi nyaris tanpa gangguan dan protokol datagram penggunaan UDP. Protokol tanpa koneksi yang hilang. TCP biasanya digunakan saat semua dan harus data yang harus utuh. Misalnya berbagi file, sedangkan UDP digunakan saat mempertahankan semua paket tidak terlalu penting, misalnya streaming video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Session Control Protocol. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk koordinasi jaringan di antara dua aplikasi terpisah dalam satu sesi. Sesi mengelola awal dan akhir dari koneksi aplikasi satu ke satu dan konflik sinkronisasi. Sistem file jaringan atau NFS dan blok pesan server atau SMB adalah protokol yang umum digunakan pada laporan sesi. Selanjutnya adalah Presentation Layer. Lapisan presentasi terutama berkaitan dengan sintaksis data itu sendiri untuk dikirim dan dikonsumsi oleh aplikasi. Misalnya Hypertext Macro Language atau HTML, JavaScript Object Notation atau JSON, dan CommaSpread Values atau CSV adalah semua bahasa pemodelan untuk menggambarkan struktur data pada laporan presentasi. Yang terakhir, Application Layer. Lapisan aplikasi berkaitan dengan jenis aplikasi tertentu itu sendiri dan metode komunikasi standarnya. Misalnya, peramban dapat berkomunikasi menggunakan Hypertext Transfer Protocol Secure, serta klien HTTP dan email dapat berkomunikasi menggunakan POP3 atau Post Office Protocol Version 3 dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol.